Halo Bung Rocky, ketemu lagi. Kita lanjutin ngobrol ya. Dan saya kira sebenarnya yang sekarang orang sedang cermat memperhatikan itu di lembaga Polri. Verdi Sambonya sudah selesai lah. Saya kira kalau dia sudah di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, dan kemudian dia banding, saya kira kecil kemungkinan dia bandingnya menang gitu ya, Bung Rocky. Dan dia tinggal bersiap-siap menghadapi sidang. Jadi selesai. Karir dia, kerajaan dia itu selesai di kepolisian. Tetapi kan kita juga kemarin diingatkan bahwa masih ada kakak pembina di antara mereka, dan kakak pembina ini pasti kan punya banyak banyak anak asuhnya, gitu, adik asuhnya banyak. Jadi sangat mungkin itu bisa saja Sambo berlalu itu ada silih berganti. Orang bisa Sambo pergi, datang Sambo baru atau the next Sambo, dan itu sekarang yang saya kira menjadi persoalan yang menjadi kalau penyakit endemik gitu ya di tubuh Polri. Iya. Iya, itu enak tuh, musim silih berganti, angin tetap ke utara, kira-kira begitu. Atau dulu ada film bukan perkawinan semusim, kan dulu ada film itu kan. Kalau ini bukan kejahatan semusim, artinya masih bisa panjang. Asik, ini asik ya. Masih ada Sambo yang lewat. Nah, itu ada film ya. Juga. Ini memang endemi, udah berakar di situ. Dan kalau misalnya bahkan kalau terjadi pergantian Kapolri atau bahkan pergantian presiden itu, kalau power relationnya masih sama, itu artinya bagian-bagian yang tadinya dipangkas itu perlahan-lahan tumbuh gitu kan. Jadi apa yang udah dipangkas akarnya nggak terpotong, maka tumbuh lagi itu. Dan itu menyangkut kultur di kepolisian, kultur di DPR, dan kultur di istana tuh. Jadi kalau kita bikin segitiga itu, ada istana punya kepentingan, polisi punya kepentingan, DPR punya kepentingan. Nah di segitiga itulah beternak oligarki. Jadi begitu ini dihapus, oligarki bilang tunggu aja, tadi tumbuh lagi kan. Jadi ini soalnya memang. Nah kalau dulu kita bilang bahwa di awal reformasi kita mau pakai sebetulnya istilah revolusi supaya ada perubahan total, tapi kita gugup untuk pakai istilah itu karena itu seolah mengingatkan suatu peristiwa yang berdarah-darah. Padahal nggak ada yang berdarah-darah di waktu reformasi kan. Sekarang konsekuensinya adalah yang kita tidak ucapkan secara habis-habisan, secara revolusioner, itu bertumbuh sekarang tuh. Sehingga orang akhirnya masuk pada analisis yang lebih dalam ya. Sebaiknya kita lakukan revolusi aja tuh, supaya seluruh jejak kebodohan, jejak kedunguan, jejak kebiadaban, jejak kong-kalingkong itu hilang sama sekali itu. Memang kalkulasi ini membutuhkan atau menimbulkan ketegangan, kecemasan. Tetapi sejarah kadang-kadang mendorong ke arah situ. Kalau kita lihat, mungkin sejarah memang lagi mendorong untuk lakukan total revolution tuh. Jadi kita terima aja sebagai fakta itu kan. Yang harus kita bayangkan adalah ongkos dari perubahan total itu pada rakyat terutama tuh. Kalau pada kekuasaan ya udah dia juga akan digilas oleh peristiwa besar dalam sejarah. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dari atas terlihat bahwa memang ini tegang sekali tuh. Dan upaya untuk memitigasi ini juga bisa gagal karena di dalamnya berbagai macam kepentingan. Kita lihat bahasa tubuh DPR kan siksa. Bahasa tubuh presiden juga ya pakai proksi Mahfud MD itu untuk ukur suasana. Dan itu sebetulnya keadaan kita terbaca di atas, tapi magma di bawah gunung berapi itu tetap bergelora. Nah, kita kemarin bicara tentang ada pengacara yang kita dorong, Kamarudin Simanjuntak dan Alvin Lim gitu ya, menjadi pengacara keluarga KM50. Nah ini Alvin Lim ini kelihatannya ini orang gila lain ini di luar Kamarudin Simanjuntak ini. Saya baru saja nonton videonya dan saya kira mungkin Anda juga sempat nonton. Dia ini bongkaran soal bisnis judi yang kemarin kita kita cuma menduga-duga ini ada bagan-bagan, ada cas yang kerajaan Sambo itu. Tapi kalau menurut pengakuan orang narasumber yang disamarkan oleh dia gitu ya, dan dia bisa menyebut dengan persis siapa-siapa saja perwira-perwira itu terlibat di Mabes Polri, di Polda Metro Jaya, bahkan di Polda-Polda lain, dan berapa jumlah setoran setiap bulan. Wah, ini kan menurut saya ini mengerikan, makanya kita jadi berpikir ya ini Sambo bisa selesai, tapi persoalan yang jauh yang selama ini kita persoalkan itu tidak akan selesai. Seperti Anda tadi, kalau dipangkas itu kan tumbuh dahan baru yang malah lebih segar sekarang. Kan gitu. Ini Alvin dan Pak Kamarudin
ada di dalam yang orang sebut faktor baru dalam politik Indonesia itu, yang pengetahuannya sebetulnya akumulasi dari banyak sumber lah. Itu kita tahu, mulai dari perusahaan-perusahaan cangkang yang menyembunyikan pajak, macam-macam isu. Lalu kalau kita tanya pada ICW tahu semua itu. Tanya pada Kontras tahu. Dan seringkali masyarakat sipil justru diundang oleh DPR untuk dengar pendapat. Harusnya bicara yang beginian kan. Kan kita sama-sama ingin agar supaya Indonesia ini dibersihkan. Tapi secara individual, orang kemudian bertanya, keberanian dari mana yang diperoleh oleh Alvin, oleh Pak Kamarudin itu. Karena kalau orang menganggap ini pasti ada sponsor nih yang mengamankan dia. Ya boleh aja pikiran semacam itu. Karena dalam mafioso selalu ada pembocor yang justru dijamin oleh mafianya tuh, kira-kira begitu kan. Supaya menguji ulang daya tahan dari mafioso ini. Tetapi saya perhatikan bahwa begitu Sambo muncul, lalu ada pelemahan sebetulnya di dalam institusi negara. Maka muncullah orang semacam Kamarudin dan Alvin. Jadi begitu pelemahan institusi negara itu berlangsung, maka sumber-sumber alternatif ini merasa nggak ragu lagi untuk bicara. Pasti akan ada orang lain lagi yang bicara lebih awal tuh. Dulu kita tahu bahwa yang beginian yang bisa ngomong ya Kontras, Haris Asrar, ICW itu. Tapi mereka selalu teliti tuh, karena tahu bahwa ini bisa jadi delik. Karena itu pakai metodologi yang betul-betul taat pada aturan berpikir tuh. Kontras, ICW kalau bongkar kasus pasti kalkulasinya berhari-hari itu mereka rapatkan. Nah, Alvin dia sendirian tuh, Kamarudin juga sendirian. Jadi kita lihat betapa alam semesta ini membekali bangsa ini dengan potensi mereka yang berpikir secara adil tuh. Orang akan lihat gimana mungkin ya Alvin itu kok minoritas tapi berani betul. Kamarudin juga minoritas tuh sebetulnya. Jadi variabel sosiologi udah bekerja, itu nggak ada lagi urusan minoritas mayoritas. Nah sekarang negara yang pusing nanti, bagaimana mau dibully dua orang ini yang juga akhirnya dielulukan oleh kadrun dan cebong sekaligus kan. Jadi melting pot udah terjadi itu. Jadi semua soal hanya mencair di dalam melting pot, di dalam bowl, di dalam baskom yang namanya keadilan. Itu intinya tuh, yang sering kita anggap ya kejadian sejarah seringkali di luar prediksi politik dari Hersu sebutkan itu. Ya, kan kita ini menarik, mereka ini saling melengkapi. Sekarang setelah dia berhasil membongkar kepolisian, Kamarudin sekarang mulai bicara soal pilpres. Kemarin dia bilang ada anak buahnya Erick Thohir yang punya dana sampai ratusan triliun, dan sekarang yang disu bukan Kamarudinnya, justru malah ada seorang lain karena menyebut bahwa Erick Thohir, padahal itu yang dimaksud bukan Erick Thohir, tapi anak buahnya Erick Thohir kan gitu. Tapi anak buahnya Erick Thohir yang disebut di Rutaspen itu, walaupun tidak disebut namanya, kan orang tahu belaka siapa direktur di Rutaspen. Sampai sekarang belum ada reaksinya gitu ya. Sekarang Alvin bongkar nama kerajaan judi. Bagaimana para polisi dapat setoran ratusan juta setiap minggu, dan itu semua dibagi rata, hujan merata ini ya, bukan hujan satu tempat saja gitu ya. Tapi ini hujannya merata di kalangan itu. Nah, saya kira ini luar biasa ya, karena tadi kita juga bicara tentang bagaimana ini momentum yang terjadi. Ya, banyak pemimpin redaksi yang tahu soal-soal semacam itu kan, dan wartawan lapangan juga tahu tuh. Tapi sekali lagi tadi momentum itu membuat orang berani menggulirkan sesuatu, dan itu datang dari yang sering kita sebut persediaan energi alam. Kalau kita belajar sedikit metafisik itu ada satu kesepakatan bahwa dalam keadaan point of no return, maka dorong aja terus meneruskan. Jadi mendorong itu bukan karena keinginan, tapi karena momentum alamnya itu begitu selalu tuh, yang disebut hukum inersia tuh. Begitu berhenti nggak mau bergerak, begitu bergerak dia akan mengalir terus. Newton bilang begitu dalam ilmu fisika. Tapi juga berlaku dalam sosiologi itu. Kenapa? Karena informasi terbuka semua sekarang kan. Kalau di zaman abad tengah ya nggak ada informasi yang terbuka. Begitu ada abses kecil yang pecah, ada bisul kecil yang pecah, itu seluruh fisiologi tubuh kita terbaca bahwa itu berarti ada persembunyian bakteri di lapisan epidermis misalnya. Jadi begitulah yang kita sebut sebagai politik public opinion, terbuka
headline-nya, maka seluruh berita itu kemudian mengarah pada headline yang dibuka. Nah, headline itu dibuka oleh Alvin sekarang tuh, dan media merasa bahwa iya kita juga tahu itu, tapi akhirnya ada headline, lalu mulai ada kecemasan dan orang tadi saya katakan mulai mengkalkulasi, insinuasi, oh si Alvin ini, si Kamarudin disewa oleh ini, itu nggak penting lagi itu, karena bola salju udah bergulir. Ya. Oh ini jadi bagaimana kita memahami ini? Ya ini namanya yang hukum alam ya, sunatullah gitu. Ya ini namanya hukum alam, sunatullah, hukum sosiologi, hukum public opinion. Kan nggak mungkin undang-undang ITE itu dibuat untuk membayangkan hal ini kan, nggak ada. Itu jadi hukum itu selalu tertinggal di balik peristiwa. Jadi kita nanti akan kerepotan lagi, semua orang akan pakai ini undang-undang ITE. Ya justru undang-undang ITE itu yang akan dipakai oleh lawyer-lawyer semacam Alvin untuk membongkar. Kan undang ITE dimaksudkan tadinya untuk membongkar persembunyian uang kan. Jadi itu masalahnya. Nah, saya jarang menanyakan ini pada Anda, tapi saya sekali ini ingin menanyakan. Kalau Anda diminta nasihat oleh pemerintah dalam situasi begini, jalan keluarnya seperti apa ya, Bung Rob? Ya kasih pidato pengakuan kesalahan kan. Jadi mulailah pidato. Itu saya yang susah. Iya. Mungkin yang paling berani bikin pidato Pak Mahfud kan. Jadi Mahfud mesti muncul, oke, ini akan ada seri pidato. Pidato pertama Mahfud, itu hari pertama. Jadi seri pidato pengakuan dosa kekuasaan selama 7 hari itu. Di ujungnya nanti Pak Luhut nanti, karena setelah semua pidato kekacauan, Pak Luhut yang akan kasih solusi itu. Begini jalan keluarnya. Itu masuk akal tuh. Karena orang yang paling akhir justru yang akan diminta untuk mengevaluasi teman-temannya sendiri itu. Kan nggak mungkin Erick Thohir ngomong duluan kan dalam pidato, pasti dia akan kampanye itu kan. Ya, Pak Luhut nggak punya kepentingan dengan kampanye, maka dia akan berpikir bahwa oke, ada kesalahan di zaman Presiden Jokowi, tapi ada kemajuan juga. Nah, balancing itu yang kita ingin lihat, tapi jangan kemajuan melulu yang dipromosikan tuh. Demikian juga DPR tuh, harus mulai ada ketua fraksi mana atau komisi 3 pertama yang mesti melakukan pengakuan dosa itu. Jadi pengakuan dosa di depan publik itu justru bisa membalikkan energi. Ini karena ditanyakan, saya terpaksa ngibulnya segede-gede ya. tapi saya jadi teringat ini sulit yang Anda sampaikan itu saran yang sangat sulit dilakukan. Kalau Sri Mulat tuh hil yang mustahil gitu ya. Saya jadi dulu ingat semacam anekdot gitu. Ya, saya nggak, supaya lebih enak saya nggak sebut siapa nama pejabat itu, saya begitu. Dia minta tolong nasihati saya kan. Ada juga penguasa yang sudah menjelang jatuhnya gitu. Tolong nasihati saya, apa yang bisa saya lakukan untuk keluar dari krisis semacam ini. Terus dia jawab, si penasihatnya bilang, saya malu Pak mau menyampaikannya. Si penguasa langsung menjawab, nah itu yang saya nggak punya. Katanya. Iya, kalau kita lihat peristiwa di Manila, peristiwa di Amerika Latin, di Eropa Timur kan, keadaan semacam ini bikin orang frustrasi, lalu muncul revolusi. Tapi kadang-kala orang kasih percontohan aja. Jadi mungkin nggak perlu ada seri pidato kayak tadi. Siapin aja tong sampah yang gede-gede, taruh di depan DPR di istana. Terus rame-rame angkat satu menteri, cemplungin ke tong sampah. Kan itu nggak berbahaya kan? Kan itu dulu yang dilakukan kan oleh masyarakat mana, Ukraina apa itu. Jadi sekali lagi poin kita adalah upaya membenahi bangsa ini harus total itu. Dan proposal total itu punya konsekuensi memang. Kalau enggak ya tadi oke, kita pangkas pokok dahannya aja, tapi akarnya mesti akan menumbuhkan dahan yang baru tuh. Jadi itu bahayanya tuh. Jadi, sekali lagi tetap kita mesti, saya kira dalam 1-2 minggu ini akan ada kompilasi kira-kira. Ini cara menyelesaikan APBN, ini cara menyelesaikan kepolisian, ini cara membersihkan Komisi 3 tuh. Dan itu akan datang dari headline yang makin lama makin dalam. Dan Alvin Kamarudin itu tetap ada di depan itu untuk membuka jalan. Ya. Dan jadi kita ingatkan juga kepada para publik kita yang sekarang orang sering menyebutnya dengan netizen gitu mudahnya ya, karena suaranya yang di situ bahwa ini belum selesai PR Anda ya, bahwa Sambo sudah dipecat, kemudian dia akan menghadapi sidang dan ancamannya hukuman mati, tapi karena masih akan muncul Sambo baru karena persoalan tadi endeminya tadi yang sudah endemik tadi itu kelihatannya belum disentuh. Ya itu buat membersihkan itu perlu tim khusus memang, dan orang mencari siapa kira-kira figur tuh. Dari LSM siapa figurnya tuh untuk pemeriksaan habis-habisan. Dari institusi Senayan orang lihat dia masih ada Lanyala, untung masih ada Lanyala yang menyala tuh, yang dengan keberanian yang sama juga berupaya untuk menyadarkan bangsa ini. Tapi yang lebih penting adalah markas besar TNI.
yang pasti memantau dari dekat keadaan itu. Jadi pasti ada tim khusus yang menilai pers, bagaimana suasana politik, versi pers, bagaimana versi LSM. Saya kira Departemen Intelijen atau bagian intelijen TNI lagi lakukan riset semacam itu tuh. Dan kita lihat ada ketenangan dari Pak Andika untuk melihat dari jarak tapi sekaligus ada keterlibatan. Itu yang mesti hati-hati kita pikirkan. Jadi bahayanya nanti kalau ada peta di kepolisian lalu peta itu kemudian terkait dengan peta di kemiliteran. Nah, itu yang paling parah tuh. Tapi saya percaya bahwa militer kita itu betul-betul yang pertama kali mereformasi diri dan mengatakan kami tidak akan bermain politik kecuali ada keadaan yang membahayakan bangsa. Jadi disiplin itu yang disebut army readiness itu masih ada di dalam kepemimpinan Andika. Walaupun Andika juga ada di ujung, ya ada di ujung sejarah itu. Nah, bagian itu nanti kita simpan, kita bicarakan lain kali ya. Ya. Tapi clue-nya kita kasih clue saja yang sudah mulai saling mengintai gitu, siapa the next panglima kan gitu ya. Tapi nanti masyarakat sipil akan watch sebisa-bisa. Jangan sampai soal panglima militer atau panglima TNI itu jadi soal like and dislike secara politik juga. Itu bahaya lagi tuh. Jadi biarkan rekrutmen itu terjadi di dalam TNI yang memang udah mereformasi total cara berpikir militeristiknya. Bahwa militer itu hanya terlibat di dalam urusan pertahanan negara, bukan urusan politik negara. Kira-kira itu. Oke. Dan urusan kita adalah mengontrol. Yeah. Oke, thank you.